بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah masih menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepadanya. Terlebih ketaatan kita di bulan yang penuh dengan keistimewaan, di mana ketaatan dilipat gandakan oleh Allah ganjaran-ganjarannya. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasul yang benar-benar mencintainya. Karena kalau sudah seseorang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan senantiasa patuh dan tunduk, patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang diperintahkan oleh Rasul pasti dia akan taati, dan setiap yang dilarang oleh Rasul pasti dia akan jauhi. Bahkan ketaatan kepada Rasul adalah tanda ketaatan kepada Allah. May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi untuk menentukan seseorang hamba apakah dia taat kepada Allah atau tidak, lihat ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia benar-benar taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua apa yang diperintahkan dia jalani, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan seluruh yang dilarang, apalagi larangan itu adalah larangan yang berbentuk keras. Di antara bunyi hadis yang menjelaskan larangan yang sangat keras, iyyakum, iyyakum, ini larangan yang sangat keras, yang benar-benar dijauhi, yang benar-benar ketika kita saat itu tinggalkan. Karena larangan Nabi yang sangat keras, ketika kita meninggalkan itu berarti kita menaati Rasulullah. Ketika kita menaati Rasulullah berarti kita benar-benar menaati Allah.
Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah berapa hari puasa kita, Pak? Ini hari keberapa ini? 18 ya? Hah? 19? 18. Berarti beberapa hari, sekitar 2 hari lagi ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang tidak sebanding dengan malam apapun. Namanya malam Lailatul Qadar, yang tidak ada bandingan sepanjang malam, sepanjang tahun. Dan malam Lailatul Qadar itu hanya berada di bulan Ramadan, yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Berarti malam Lailatul Qadar terjadi hanya setahun sekali. Malam Lailatul Qadar didapat hanya setahun sekali. Itu pun kalau dapat. Kok bisa nggak dapat, Ustaz? Karena bolong-bolong. Terlalu banyak perhitungan-perhitungan. Kalau orang yang 10 malam itu dia hidupkan, pasti dapat atau tidak? Pasti dapat. Pasti dapat. Namun yang terkadang terluputkan karena perhitungan. Ah, malam ganjil aja lah. Ah, malam ini sajalah, malam ini ajalah. Padahal kata Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, bisa saja malam Lailatul Qadar itu malam genap. Malam genap. Maka ingin mendapatkannya, apalagi hal ini dinanti-nanti oleh orang-orang saleh, dinanti-nanti orang-orang mulia. Kalau jujur penantian mereka sebagaimana dahulu orang-orang saleh, orang-orang mulia, jujurnya penantian mereka tatkala mereka berada di bulan itu dan berada di malam, di hari-hari 10 itu, di malam-malam 10 akhir itu, mereka benar-benar bersungguh-sungguh. Gak ada yang namanya mencari-cari malam-malam lain. Apalagi tebak-tebakan. Tadi malam itu Qadar enggak ya? Apa tanda-tandanya? Tengok tanda-tandanya. Oh belum, oh untuk malam ini. Tebak-tebakan. Dahulu orang-orang mulia, hatta Nabi, orang yang paling mulia, Nabi menghidupkan 10 malam. Nabi tidak mencari malam-malam ganjil. Karena kebiasaan malam ganjil mana lebih ramai? Malam ganjil atau malam genap? Malam ganjil lebih ramai. Naam, ada hadis disebutkan dalam hadis Al-Bukhari bahwa kita juga berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Dalam hadis Bukhari, naam ada. Namun secara umum Nabi SAW mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir. Cari kalianlah malam itu, malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir.
Maka orang yang benar, yang menghidupkan 10 malam pasti dapat. Apalagi terjadi hanya setahun sekali. Sebagian kaum muslimin menganggap malam Lailatul Qadar itu sudah diangkat, sudah ditiadakan, sudah dihapus, karena itu hanya terjadi ketika Nabi masih hidup. Pernyataan ini batil. Pernyataan ini batil. Kalau mereka berkeyakinan seperti ini bertahun-tahun, alangkah ruginya. Alangkah ruginya mereka tidak mendapatkan puluhan tahun malam Lailatul Qadar dengan berkeyakinan sudah tiada lagi malam Lailatul Qadar setelah wafatnya Nabi. Ini kejahilan. Para sahabat mencari padahal Nabi sudah wafat. Ulama-ulama mencari padahal Nabi sudah wafat. Apakah mereka tidak faham masalah itu? Disebutkan di dalam sebuah hadis Rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad dan selain dari Imam Ahmad, ini pernyataan Nabi SAW bahwasanya malam Lailatul Qadar itu sampai hari kiamat. Jadi bukan hanya wafatnya Nabi. Dari Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal takunu Lailatul Qadar ma'al anbiya?" Wahai Rasul, apakah malam Lailatul Qadar itu adanya bersamaan hidupnya Nabi? Hidupnya Nabi? Fa idza matu rufi'at. Kalau wafat Nabi berarti ditiadakan, tidak ada lagi malam Lailatul Qadar. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal hiya ila yaumis sa'ah, ila yaumil qiyamah. Bahkan Nabi mengatakan malam Lailatul Qadar itu ada sampai hari kiamat. Ibnu Umar, jemaah, Ibnu Umar sebelum sampai dia hadis Aisyah yang menyatakan mensolatkan jenazah dapat berapa qirat? 1 qirat. Kemudian mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah ke pekuburan berapa qirat? 1. Berapa jumlahnya? 2 qirat. Dapatkan pahala 2 qirat. Besar, qirat itu gunung Uhud. Ibnu Umar menganggap mensolatkan dan mengantarkan jenazah tetap 1 qirat. Sampai datang ada sahabat, "Ya Umar, wahai Umar, bukankah yang mensolatkan jenazah 1 qirat, kemudian mengiringi jenazah sampai ke pekuburan 1 qirat, sehingga 2 qirat?" Coba tanya Aisyah. Maka diutuslah untuk bertanya hal itu kepada Aisyah, sampai sahabat ini menunggu perjawaban itu dengan pasir atau memainkan pasir atau tanah. Tiba-tiba datang sahabat ini menyatakan benar bahwa mensolatkan 1 qirat, mengantarkan jenazah, mengiringi jenazah 1 qirat, sehingga orang yang mensolatkan dan mengiringi mendapatkan 2 qirat pahala. Lalu sahabat ini mengatakan, sungguh aku rugi selama ini. Maka orang yang berkeyakinan malam Lailatul Qadar itu tidak ada,
kemudian dia meninggalkan, tidak menghidupkan malam Lailatul Qadar 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, rugi. Kenapa jemaah? Karena tatkala di malam itu kita beribadah, ganjarannya berbeda dengan malam-malam lain. Dan ini keistimewaan luar biasa, berbeda dengan malam-malam lain. Sampai Allah berfirman, Allah bersumpah. Allah bersumpah. Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar, demi fajar, walayalin ashar, dan demi malam 10. Allah bersumpah malam 10, hari 10. Para ulama berbeda di dalam pentafsiran. Sebagian ulama mengatakan di awal 10 Zulhijjah. Sebagian ulama mengatakan di akhir Ramadan. Ada ulama yang berpendapat pertengahan, dan ini adalah pendapat yang paling sahih. Beliau mengatakan kalau untuk siangnya 10 awal Zulhijjah lebih mulia, lebih afdol dari seluruh siang-siang sepanjang tahun. Untuk siangnya. Dan untuk malamnya 10 akhir Ramadan lebih afdol, lebih agung dari seluruh malam-malam sepanjang tahun. Kalau untuk malam. Subhanallah. Nabi juga mengatakan, dan ini targetnya. Ini targetnya. Apa targetnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Targetnya man qama Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siang hari kita berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, penghapus dosa. Di malam hari kita salat tarawih, man qama ramadhana, siapa yang mendirikan malam Ramadan itu salat tarawih, pengampun dosa. Man qama Lailatul Qadri, dan siapa yang menghidupkan mendirikan malam Lailatul Qadar dengan iman, dengan ihsan, ihtisab. Apa yang dimaksud dengan iman? Dia percaya janji-janji Allah, apa yang ada dalam Lailatul Qadar. Seluruh janji-janji Allah dia percaya dan dia yakin. Apalagi yang berjanji siapa? Allah. Yang mengatakan Allah, mungkinkah Allah berdusta? Na'udzubillah. Seluruh janji-janji Allah yang Allah berikan pada malam itu, apa janji Allah jemaah? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan.
83 tahun, 4 bulan. Lebih kurang. Sebagian ulama mengatakan lebih dari itu. Kenapa? Karena di sana ada kalimat khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti lebih dari 1000 bulan. Sampai kata para ulama, berarti tidak ditentukan bilangannya. Lebih dari 1000 bulan. Ada nggak di sana ditentukan? Tidak ada. Lebih dari 1000 bulan. Kalimat lebih dari 1000 bulan berarti lebih dari 43 tahun. Bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun. Karena kalimat khairun, lebih baik, lebih. Faham ini jemaah? Berarti melebihi dari, kalau di malam itu sama dengan 84 atau 83 atau 100 tahun, sama dengan ibadah kita kalau kita mendapatkan malam itu. Salat kita malam itu sama nilainya 83, 84, 100 tahun. Kalau kita baca Quran di malam itu dinilai seperti itu juga. Kalau kita beristighfar, berzikir di malam itu dinilai pahalanya seperti itu juga. Ya Allah. Kalau kita berdoa di malam itu, makanya jemaah, ketika kita di 10 akhir Ramadan itu, hendaknya kita memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena memang targetnya pengampunan dosa. Dan itu doa tujuannya adalah untuk diampuni, dimaafkan oleh Allah kita. Adapun tadi diberi ganjaran 83, diberi ganjaran sekian, itu bonus. Itu bonusnya. Termasuk dari dalam hadis tadi, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iming-imingnya, targetnya pengampunan dosa malam Lailatul Qadar itu. Diberkahi oleh Allah, itu bonus. Karena malam itu turun berkah. Malaikat yang dari langit turun ke bumi, sehingga sebenarnya bumi penuh dengan malaikat. Sehingga bumi itu berkah, di malam itu berkah. Dan itu selesai semuanya hatta tatla'il fajr. Itu habis semuanya, selesai semuanya. Malam Lailatul Qadarnya selesai, pahalanya seperti itu selesai, benjorannya, turunnya malaikat di malam itu selesai. Kapan itu? Sampai fajar. Berarti ada waktu terputusnya. Kalau di malam itu kita tidak dapatkan, kita tidur, Allah, rugi, benar-benar rugi sekali. Sampai kata para ulama, kalau di malam itu terlewatkan atau benar-benar dia tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dia tidak mendapatkannya karena tak open, nggak peduli, berarti orang ini Allah haramkan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar karena dia tidak pecinta kebaikan.
Karena dia tidak cinta dengan ketaatan, dia yang sukanya maksiat. Sehingga dia tidak peduli malam Lailatul Qadar itu, tidak peduli. Kalaupun dia tahu itu hanya sepintas pendengaran saja, berarti Allah haramkan dia untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kata para ulama, kalau di malam itu Allah haramkan yang penuh dengan segala-galanya, berarti di lain-lain malam pun Allah haramkan kebaikan bagi dia. Yang kedua, kalau di malam itu terluputkan karena mungkin kecapekan, tahu dia dan ada keinginan untuk menghidupkan, tapi capek atau tertidur atau apalah, namun dia rugi. Tetap dia rugi. Dan itu tidak bisa diulangi lagi sampai tahun akan datang. Kalau sudah sampai waktu fajar, terputus semua keutamaan itu. Semua terputus. Makanya kita perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau sangat mencintai orang-orang yang meminta maaf. Engkau suka dengan pemaaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga Al-Imam imam lainnya, diperbanyak di malam itu doa ini. Perbanyak doa seperti ini. Perbanyak solat, perpanjang solat, perbanyak rakaat solat di malam itu. Makanya kalau di malam itu kita di malam 10 akhir Ramadan itu, kalau bisa hidupkan dengan solat-solat, perpanjang, kemudian perpanjang doa apapun dalam urusan dunia kita, dalam urusan akhirat kita, dan kemudian dalam urusan permudah dalam perkara agama kita, istiqomah dalam agama kita, dijaga oleh Allah agama kita. Perpanjang doa. Faham ini jemaah? Karena itu adalah malam yang sangat istimewa, dan sampai Nabi mengajarkan doa seperti itu. Adapun cara bagaimana menghidupkannya, ya, bisa menghidupkannya dengan memperbanyak doa, memperbanyak solat, memperpanjang solat. Bisa menghidupkannya dengan membaca Al-Quran. Makanya hibati fillah, kita karena 1 tahun sekali, dan itu pun hanya 10 hari. Disitulah memang diantara wasilah agar supaya mendapatkan malam itu, ada namanya i'tikaf. Ada namanya i'tikaf. I'tikaf itu untuk mendapatkannya. Karena ibadah i'tikaf dengan ibadah yang lainnya itu berbeda. Bagaimana dengan perempuan? Bisa enggak dia mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak dia hanya di rumah? Bisa. Walaupun dibolehkan perempuan i'tikaf di masjid. Dengan syarat izin suami. Yang kedua, terhindar dari fitnah. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, gagallah i'tikafnya. Izin suami, tapi bersolek ke masjid. Izin suami,
tapi di masjid perempuan sendiri dia, berarti tidak selamat dari fitnah. Lebih baik dia di rumah. Dan rumah bagi perempuan adalah terbaik. Faham ini Pak? Nah, jadi kita kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita benar-benar di malam-malam terakhir dari 10 malam kita lebih bersungguh-sungguh lagi, karena Rasul juga bersungguh-sungguh. Nabi SAW, Aisyah mengatakan kalau di 10 akhir itu keadaan Nabi SAW syadda mi'zar, dia perkuat ikatan sarungnya atau apanya. Ini menunjukkan, kata para ulama, tidak melakukan hubungan suami istri, karena Nabi itikaf sempurna 10 hari di masjid. Kemudian juga maksud dari hadis ini adalah kesungguh-sungguhan. Jadi sampai kata para ulama, kalau kita tidak bersungguh-sungguh, rugi, bisa saja nggak dapat kita itu. Jadi kesungguhan yang dibutuhkan untuk mendapatkannya dan keikhlasan yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Keikhlasan dan kesungguh-sungguhan. Jadi kalaupun di waktu itu kita ngopi-ngopilah untuk mendapatkannya. Jangan pindah tidur di masjid. Ngobrol banyak, baca Quran 25 menit, 10 menit, ngobrol 2 jam, ngobrol kemana-mana, rugi kita. Alhamdulillah Ustaz, ana mendapatkan malam Lailatul Qadar, lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak tidurnya, ibadahnya cuma 2 jam. Bagaimana alhamdulillah? Lebih banyak ngobrolnya. Maka di malam itu cuek. Kalau di tempat di masjid kita nggak ada orang, ajak orang atau hidupkan sendiri. Karena kan tidak semua orang faham masalah i'tikaf ini. Ada malam 10 akhir Ramadan tak ada i'tikaf. Musalla kosong, gelap, masjid gelap, rugi jemaah. Kita buka atau kita panggil, ajak kawan-kawan. Maka memang kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.